Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fiska Nurhasana dengan NIM 240111052 dari kelas Matematika 24064, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang instrumen supervisi pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul dan diberikan kesehatan. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Bapak Jawasi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya ada beberapa tujuan pembelajaran instrumen supervisi pendidikan. Yang pertama ada menjelaskan pengertian dan fungsi instrumen supervisi pendidikan secara tepat. Dan yang kedua ada mengidentifikasi jenis-jenis apa saja yang ada di instrumen supervisi pendidikan, baik di bidang akademik, manajerial maupun klinis. Nah, kita masuk ke penjelasan teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan instrumen supervisi pendidikan ini. Nah, jadi instrumen supervisi pendidikan ini adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh kepala sekolah atau pengawas untuk mengumpulkan data, menilai, membina, dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Ada juga fungsi instrumen supervisi pendidikan. Ada fungsi utamanya teman-teman, yaitu yang pertama ada menjadi alat pengumpulan data yang objektif. Yang kedua menjadi dasar penilaian kinerja guru. Yang ketiga membantu perbaikan dan pengembangan pembelajaran. Dan yang terakhir menjamin mutu pendidikan di sekolah. Nah, ada juga jenis-jenis instrumen supervisi pendidikan seperti di tujuan pembelajaran tadi teman-teman, ada 3. Yang pertama ada supervisi akademik, yang kedua ada supervisi manajerial, dan yang ketiga ada supervisi klinis. Nah, kita akan membahas tentang supervisi akademik dulu teman-teman. Nah, jadi instrumen supervisi akademik ini digunakan untuk menilai suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau pendidik. Contohnya seperti lembar observasi pembelajaran di kelas, format penilaian perencanaan pembelajaran atau modul ajar atau biasa kita kenal dengan RPP. Yang ketiga ada instrumen penilaian pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat ada instrumen penilaian asesmen dan evaluasi belajar. Dan yang terakhir ada pedoman wawancara guru. Nah, yang kedua ada instrumen supervisi manajerial, di mana instrumen ini digunakan untuk menilai pengelolaan sekolah, teman-teman. Contohnya ada instrumen supervisi administrasi sekolah, checklist pengelolaan kurikulum, instrumen pengelolaan sarana dan prasarana, instrumen pengelolaan keuangan sekolah, dan yang terakhir ada instrumen manajemen peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu instrumen supervisi klinis. Nah, di mana instrumen ini berfokus pada pembinaan guru secara individual. Contohnya seperti format pertemuan pra-observasi, lembar observasi khusus atau sesuai masalah guru. Yang ketiga ada format analisis hasil observasi. Yang keempat format umpan balik dan refleksi. Dan yang terakhir ada rencana tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Nah, jenis-jenis instrumen ini bukan hanya yang umum aja teman-teman. Jadi ada juga instrumen supervisi pendidikan yang biasa digunakan di sekolah. Yang pertama ada peraturan. Peraturan ini sebagai instrumen supervisi pendidikan. Yang kedua ada formulir. Nah, formulir ini sebagai supervisi sebagai instrumen teknis. Nah, pedoman ini, yang ketiga ada pedoman, yaitu di mana pedoman ini instrumen pendukung supervisi, dan yang terakhir ada instrumen tindak lanjut supervisi.
Nah, untuk peraturan sebagai instrumen supervisi pendidikan, di mana peraturan ini kan berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan supervisi. Instrumen ini memastikan supervisi berjalan objektif, sistematis dan sesuai standar nasional. Nah, contoh peraturan yang sering dijadikan acuan yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah. Yang ketiga, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Kurikulum Nasional, yaitu ada Kurikulum 2013 dan ada Kurikulum Merdeka. Nah, peraturan ini mengatur tujuan, prinsip, peran kepala sekolah atau pengawas, ruang lingkup supervisi akademik dan manajerial. Nah, yang kedua, formulir supervisi sebagai instrumen teknis, di mana formulir ini digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis selama supervisi berlangsung. Contohnya, yang pertama ada format observasi pembelajaran, di mana ada perencanaan pembelajaran seperti modul ajar atau RPP. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Itu untuk format observasi pembelajaran. Nah, yang kedua ada format penilaian kinerja guru, teman-teman, di mana isinya ada kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Nah, yang ketiga itu ada format wawancara guru, di mana ada kendala pembelajaran, strategi mengajar, dan pemanfaatan media dan teknologi. Nah, yang terakhir ada format analisis administrasi guru, di mana ada modul ajar atau RPP, perangkat asesmen, dan jurnal mengajar. Nah, ada juga pedoman dan instrumen pendukung supervisi, teman-teman, di mana instrumen ini tuh membantu supervisi atau supervisor dalam menganalisis dan menindaklanjuti hasil supervisi tersebut. Contohnya yaitu ada pedoman pelaksanaan supervisi akademik, instrumen monitoring dan evaluasi atau MONEV, rubrik penilaian, checklist supervisi, catatan refleksi, dan umpan balik. Nah, yang terakhir ada instrumen tindak lanjut supervisi, di mana instrumen ini digunakan setelah supervisi itu perbaikan dan peningkatan mutu pembelajarannya. Contohnya ada format rekomendasi supervisi, program tindak lanjut seperti pelatihan, pendampingan, dan MGMP. Ada juga laporan hasil supervisi dan instrumen evaluasi perbaikan kinerja guru. Nah, selanjutnya analisis atau refleksi pribadi. Jadi, instrumen supervisi ini membantu kita untuk memahami bahwa supervisi itu bukan sekedar pengawasan, teman-teman, tetapi proses pembinaan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru. Nah, melalui instrumen akademik, manajerial, dan klinis ini, pelaksanaan supervisi dapat dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai kebutuhan sekolah. Ada juga penggunaan instrumen yang tepat serta sikap profesional supervisor akan menciptakan suasana pembinaan yang positif, sehingga supervisi mampu mendorong perbaikan, berkelanjutan, dan peningkatan kualitas pendidikan. Nah, contoh kasusnya, teman-teman, di sini saya mengambil seorang kepala sekolah di SMP X melakukan supervisi akademik terhadap guru matematika kelas 8. Nah, berdasarkan jadwal supervisi, kepala sekolah menggunakan instrumen observasi pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kelas, dan penilaian pembelajaran. Nah, saat observasi berlangsung, ditemukan bahwa guru ini telah menguasai materi dan menjelaskan dengan baik. Namun, masih kurang dalam memanfaatkan media pembelajaran serta belum melibatkan siswa secara aktif. Nah, hasil supervisinya kemudian dianalisis menggunakan rubrik penilaian dan disampaikan melalui instrumen umpan balik dalam pertemuan refleksi.
Sebagai tindak lanjut, kepala sekolah menyusun program pendampingan dan pelatihan penggunaan media pembelajaran, sehingga diharapkan kualitas pembelajaran matematika di kelas tersebut dapat meningkat. Nah, ada juga solusi atau rekomendasi, teman-teman, di mana berdasarkan hasil supervisi akademik, solusi yang dapat diberikan adalah kepala sekolah melakukan pendampingan pembelajaran kepada guru melalui supervisi klinis, khususnya dalam pemanfaatan media pembelajaran dan strategi pembelajaran aktif. Guru itu disarankan mengikuti pelatihan penggunaan media dan metode pembelajaran inovatif, teman-teman, serta melakukan perencanaan pembelajaran yang lebih variatif. Selain itu, perlu dilakukan supervisi lanjutan, teman-teman, untuk memantau perkembangan dan memastikan tindak lanjut berjalan efektif. Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran dan keterlibatan siswa dapat meningkat secara berkelanjutan. Nah, berakhir sudah penjelasan saya tadi mengenai instrumen supervisi pendidikan. Dan sekarang kita memasuki kesimpulan, teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu instrumen supervisi pendidikan merupakan perangkat penting dalam pelaksanaan supervisi yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan profesionalisme guru. Melalui penggunaan instrumen yang tepat, supervisi dapat dilaksanakan secara objektif, sistematis, dan berorientasi pada pembinaan. Oleh karena itu, instrumen supervisi menjadi sarana strategis dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman.